Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kedua mengenai kecerdasan buatan, kita akan membahas masalah ruang keadaan. Nah, apakah itu dan apa hubungannya dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Oke, eh, jadi kalau digambar sebuah bagan itu seperti ini ya. Ada input, ada masalah, ada pertanyaan, yang itu adalah bagian dari basis pengetahuan untuk komputer atau mesin yang nantinya akan berkaitan atau akan ada arah yang sifatnya penyelesaian. Nah, tahapnya itu atau operatornya nanti akan eh, masuk ke dalam motor inferensi ini. Istilahnya seperti itu. Jadi basis pengetahuan yang didapat dari input masalah dan pertanyaan itu akan diolah kemudian dicoba untuk memungkinkan mencari output jawaban atau solusi. Seperti itu. Jadi secara garis besar itu sistem AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu seperti ini. Nah, misalkan salah satu contohnya adalah searching. Jadi dalam searching itu yang paling simpel, salah satu eh, penggambarannya itu adalah seperti orang main game, gimana caranya dari jalur atau rute yang nantinya akan dicapai oleh pemain player one dan musuh misalkan di sini ya, itu endingnya akan ketemu dan akan ya bertarung lah seperti itu. Nah tentunya itu kan membutuhkan juga sistem kecerdasan buatan, di mana nanti mencari rute yang terdekat, ya rute terdekat ataupun rute yang itu termasuk strategi dalam permainan ini. Itu itulah yang dinamakan dengan salah satu pencarian solusi ya atau searching. Karena pada umumnya kata yang tepat untuk menggambarkan solusi itu yang mencari ya, cari ya, katanya. Dasarnya cari ya, cari solusinya. Entah nanti solusinya bagaimana yang jelas dasar awal dari pencari apa solusi itu yang mencari, yang dicarikan solusi. Makanya searching itu menjadi salah satu basic dasar dari tahap-tahap AI. Ya, berikutnya untuk masalah apa itu? Jadi untuk membangun sistem yang mau menyelesaikan masalah perlu dipertimbangkan 4 hal, yaitu mendefinisikan masalah dengan tepat, ini harus ya. Kemudian spesifikasi ya dicek dulu, istilahnya mengidentifikasi juga masuk di sini ya. Spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal, kemudian solusi yang diharapkan itu seperti apa atau goal-nya. Kemudian setelah itu baru dianalisis masalahnya bagaimana serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang tentunya di sini bisa dilihat bahwa teknik penyelesaian masalah itu ada lebih dari satu, ya. Kemudian merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Jadi, eh, pengetahuan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, misalkan eh, kita akan apa namanya membangun atau kita punya perusahaan dan kita ingin melakukan stok barang yang nanti kira-kira tidak banyak mubazir ketika nanti kita jual pada waktu mendekati Lebaran misalkan seperti itu.
Nah, stoknya berapa, itu kan harus tahu ya. Kita pengetahuannya nggak cuma satu, ada pengetahuan di bidang ekonomi, kemudian pengetahuan di bidang eh, pemasaran juga, bidang akuntansi, bidang TI bahkan ya, atau sistem pakar ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi pengetahuannya itu lebih dari satu ya, nggak cuma ekonomi saja, tapi harus juga bidang-bidang lain yang sekiranya itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian misalkan ada 5 penyelesaian masalah, nah kita pilih yang baik. Seperti itu. Tentunya yang terbaik ini biasanya berkaitan dengan efektif dan efisien. Jadi kita setelah ini kita bahas yang berikutnya. Yang tentang ini ya, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Oke, sedangkan searching sendiri salah satu definisi adalah usaha menemukan solusi atau tujuan atau output tadi itu melalui langkah-langkah yang sistematis. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dalam menemukan solusi atau tujuan itu langkah-langkahnya tidak asal melangkah, tapi sudah tersistematis. Artinya sudah dikondisikan, sudah dikoordinasi sedemikian rupa untuk mengurangi error ya, biasanya seperti itu, untuk mengurangi error atau kegagalan, diminimalisir searching. Nah, di sini kita melihat pada kasus ember air. Ini kalau teman-teman lihat di beberapa referensi, saya nyari di internet itu banyak sekali yang pada awal-awal untuk mempelajari ruang keadaan itu contohnya adalah sebuah ember air. Jadi ada ruangnya dan keadaannya bagaimana. Di sini kita lihat kasusnya adalah maksimum di ember A ini bisa menampung 4 liter dan maksimum di ember B ini menampung air itu 3 liter. Nah ya ini kerannya ini ya dibuatkan keran tanpa batas, ini bisa mengeluarkan air terus-menerus. Nah kemudian kita disuruh menyelesaikan sebuah goal tanpa alat lainnya, bagaimana mendapatkan 2 liter air pada ember B tanpa alat ukur, tanpa alat penimbang atau apapun, supaya kita bisa dengan dua pernyataan ini kita bisa mendapatkan 2 liter pada ember B. Intinya seperti itu. Oke. Hasilnya kita lihat ruang keadaannya. Nah ini, ruang keadaan itu secara umum mencakup 3 hal, yaitu satu keadaan awal atau initial state. Nah, kita nanti lihat keadaan awalnya apa aja yang perlu dia di situ. Kemudian keadaan akhir atau goal state atau tujuannya. Dan ketiga itu namanya kemungkinan yang dapat dilakukan atau teknik-teknik tadi itu yang dapat dilakukan, yang sering disebut juga dengan operator. Oke, jadi ada keadaan awal initial state, ya tadi termasuk dari pernyataan itu masuknya initial state. Kemudian keadaan akhirnya apa tadi itu ya, misalkan tadi itu gimana caranya ember B itu bisa berisi 2 liter air. Dan nomor 3 nanti kemungkinan yang dapat dilakukan. Jadi kita mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini masih kosong ya, 0 liter 0 liter. Initial state ya, ada 2 buah ember. Yang satu tadi isinya yang A ini 4 liter maksimal isinya, yang B ini maksimalisnya 3 liter. Nah, goal state-nya gimana caranya yang B ini berisi dari yang B ini yang sebelah kanan ini berisi 2 liter saja. Nah, yang di sini kita sebut X liter. Nah, ini yang A ini terserah ya, mau isinya mau penuh, mau kosong, mau separuh, yang penting ini yang B ini itu bisa 2 liter isinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang A ini tidak diperhitungkan. Makanya di sini tulis X liter. Kalau B kan jelas 2 liter. Goalnya kan 2 liter. Nah, seperti itu. Jadi ini initial state-nya sudah, goal state-nya sudah terdefinisi juga. Nah, kemudian kita lihat, nah ini operator. Operator itu tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan dalam mencapai tujuan tadi itu. Tujuannya supaya ember B itu bisa berisi 2 liter. Nah,
Kita lihat di sini. 1. Isi penuh ember A. 2. Isi penuh ember B. 3. Pindahkan air dari A ke B sampai B penuh. Yang keempat, pindahkan air dari A ke B sampai A kosong. Yang kelima, pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Yang keenam, pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Itu ya. Jadi ini ada 6 operator. Jadi operator itu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai goal. Yang namanya kemungkinan itu ya tidak harus 6, bisa saja 7. Bisa saja nanti yang ke-7 itu perintahnya buang air dari A, atau yang ke-8-nya buang air dari ember B. Itu bisa saja. Ya. Ya, makanya dinamakan dengan kemungkinan-kemungkinan. Namanya kemungkinan-kemungkinan itu bisa berubah, ya, bukan sesuatu yang pakem gitu. Ini harus 6, ini harus 5, tidak. Nah, disesuaikan. Bisa aja ketika nanti dalam perjalanan ada permasalahan lain yang berkaitan dengan ember ini, ya, itu akan bertambah lagi operator. Kita coba lihat slide berikutnya, next. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kita dari operator tadi itu kita ngambil langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu adalah pelaksanaan dari operator tadi itu, dari dengan cara memilih dari beberapa operator tadi itu. Misalnya ada 6 operator, nah langkah-langkah itu adalah memilih operator yang pas digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi beda ya. Kalau operator itu kan itu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, tapi kalau langkah-langkah itu memilih operator yang sudah tersedia di situ, yang sekiranya itu efektif, tentunya efektif dan efisien. Nah, di sini kita lihat, kita ambil isi penuh ember B. Isi penuh ember B, ini operator keberapa? Operator 2 ya. Isi penuh ember B. Kita pakai operator 2 di sini. Kita penuhi ember B, itu penuhi ya. Berarti kalau ember B itu dipenuhi berarti jadi 3 liter ini ya. Kan kita isi penuh berarti 3 liter. Kemudian pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Ini operator keberapa? Pindahkan air dari B ke A, B ke A sampai B kosong. Berarti kita pakai operator 6. Jadi dari operator 2, setelah itu operator 6. Pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Berarti ini dari B ke A ya, sampai B kosong. Berarti kalau ini dipindah ke A sekarang berisi 3 liter. Nah, logikanya seperti itu ya. A sekarang berisi 3 liter, yang B kosong, kembali 0 liter. Oke, kembali 0 liter. Kemudian isi lagi, isi penuh ember B. Operator tadi, operator 2, itu kembali dipakai. Berarti operator itu bisa dipakai berulang kali, lebih dari 1 ya. Yang penting ada di situ. Isi penuh ember B. Ember B diisi penuh lagi. Ember B diisi penuh lagi. Berarti di ember B berisi 3 liter, yang A itu berisi juga 3 liter. Kan? Jadi yang B 3 liter sekarang, yang A itu kondisinya juga 3 liter. Nah, setelah itu, kemudian kita pakai operator yang pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Operator berapa? Operator kelima, ya. Pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Berarti yang B tadi isinya 3 liter, yang A tadi kan isinya 3 liter juga. Nah, ini pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Nah, B ini dipindahkan sampai A. Nah, kan A itu kan sudah 3 liter. Berarti untuk penuh itu tinggal butuh 1 liter air. Nah, makanya ini yang B dipindahkan dari dari B ke A, yang B dipindahkan kan hanya mengambil 1 liter saja. Nah, sekarang yang di B ini karena sudah 1 liternya dipindahkan ke A untuk memenuhi A sampai A penuh ya. Yang B kan tinggal 2 liter. Nah, karena yang B itu sudah 2 liter, ya yang A 4 liter karena penuh ya, yang B 2 liter, berarti ini selesai. Permasalahan sudah
tercapai, solusinya sudah ketemu. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh dari kasus 2 buah embed. Nanti kalau teman-teman agak bingung, mungkin bisa diulang lagi di menit saya mulai menjelaskan tentang ini ya urut-urutan tadi itu ya. Nah, berikutnya, apakah operator bisa bertambah seperti tadi kita bicarakan? Bisa saja. Ya karena apa? Ketika nanti program ini, misalkan ini jadi program komputer dan akan melakukan hal yang sama lagi, otomatis kan A dan B untuk mengulang ya, untuk merestart ya. Apabila ada orang lain yang melakukan ada mendapatkan masalah yang sama misalkan ya. Nah, itu kan butuh restart lagi ya. Kalau restart itu berarti kan A dan B harus kosong lagi. Nah, berarti di operator ini kita bisa saja menambahkan 2 operator lagi, yaitu buang air dari ember A ya, sampai habis dan buang air dari ember B sampai habis, kan seperti itu. Nah, itu tambahannya misalkan ini kasus ini itu akan dikerjakan berulang kali, mungkin beda user lah, beda orang, itu masalahnya sama. Nah, kan nggak mungkin kalau sudah 2 liter, kan berarti sudah selesai. Kalau ada orang lagi mengerjakan kasus yang sama, harusnya di-restart lagi. Ya. Kalau di-restart lagi, berarti kan harus kosong lagi. Kita harus punya operator untuk mengosongkan ambient-nya, clear gitu ya. Jadi untuk meng-clear, ya, mengosongkan tadi itu, supaya ya langkah-langkah ini diulang lagi seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, kuncinya apa? Kunci itu operator harus lengkap. Dan apabila belum lengkap, dapat ditambahkan operator baru. Ya, sekali lagi ya, operator itu harus lengkap. Dan apabila belum lengkap, dapat ditambahkan operator baru. Berarti kalau tidak lengkap, gimana? Ya, solusinya nggak akan ketemu. Ya, tapi kan dalam tanda berikutnya, itu kan bisa ditambahkan operator baru. Jadi tenang saja, bisa saja ditambahkan operator baru untuk melengkapi supaya solusinya bisa ditemukan. Jadi seiring berjalannya waktu operator itu akan bertambah. Makanya kalau kita lihat software-software kalau sekarang itu mungkin ngetren APK ya atau software Android itu kan tiap beberapa bulan, beberapa tahun itu ada update-update. Nah, update-update itu karena apa? Itu berhubungan dengan operator. Operator-operator yang tadinya dianggap kurang lengkap, ada masukan dari user, ada saran dari user, ada kritikan dari user. Nah, itulah menjadi salah satu pelengkap operator-operator yang sudah ada sebelumnya. Jadi kuncinya itu ya, operator harus lengkap. Kalau belum lengkap gimana? Ditambahkan. Jadi seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan operator atau penambahan-penambahan operator. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini ada kasus lagi puzzle. Puzzle ini mainan dulu waktu saya SD. Nggak tahu sekarang kalau orang masih ada yang jualan seperti ini tidak. Tapi kemarin saya lihat di beberapa sekolah itu masih ada. Ya, satu sekolah ya, bukan beberapa sekolah, ada yang jualan seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada puzzle angka-angka dari 1 sampai 8 dalam kotak yang berukuran 3x3 kotak ya. 3 kotak kali 3 kotak dengan kotak 01. Nah, 01. Nah, di sini itu goal state-nya jelas ya. Bagaimana kita mengurutkan angka yang acak ini menjadi urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cuman di sini ada diberikan clue, berilah atau gunakan beberapa operator yang memungkinkan untuk efektif dan efisien gitu ya. Jadi memungkinkan untuk efektif dan efisien. Oke, jadi gitu. Berarti kan kalau di sini itu clue-nya itu yang efektif dan efisien, berarti ada beberapa operator ya yang bisa digunakan. Kita lihat di sini. Kita cek, ini initial state-nya, ini goal state-nya. Sudah jelas ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Kita pakai operator yang pertama. Ya, operator yang pertama itu maksudnya operator ke-1 lah ya, bukan angka-angka seperti ini ya. Ini kita bisa melihat bahwa angka-angka ini bisa digeser kanan, kiri, atas, bawah ya. Nah, kita buat operator, misalkan angka 1 ya geser angka 1 ke kanan.
geser angka 1 ke kiri, geser angka 1 ke atas, geser angka 1 ke bawah. Nah, itu kan bisa digeser-geser nih, kotak-kotak. Nah, kalau pakai operator yang ke-1 ini ada 32 operator ya, ada 32 operator. Dari angka 1 saja bisa digeser kanan ke kiri, atas bawah itu ada 4 kali di kotak 1 ini ya. Ada 4 kali operator di sini. Nah, berarti kan 4 dikali 8 ya. Jadi ada 32 operator ya. Padahal apa namanya? Di sini itu ada banyak operator yang kita bisa pakai. Karena kenapa? Kalau kita nyari yang efisien atau efektif, nanti berhubungan dengan komputasi, berhubungan dengan program. Kalau program itu terlalu banyak source code-nya, itu akan eksekusinya juga running-nya juga akan lama gitu ya, akan memakan waktu. Nah, kita bisa lihat berikutnya. Nah, kenapa nggak kita geser ke kotak kosong aja gitu. Nah, ini operator jenis kedua di sini. Kita bisa pakai ganti operator yang jadi 32 operator itu, kita bisa ganti lagi dengan yang lebih sedikit. Nah, tadi kan 32 operator. Nah, sekarang kita pakai cuma 8 ini. Intinya apa? Geser semua angka itu ke arah kotak yang kosong apabila memungkinkan. Misalkan geser angka 1 ke kotak kosong. Geser angka 2 ke kotak kosong. Geser angka 3 ke kotak kosong. Dan seterusnya sampai geser angka 8 ke kotak yang kosong. Jadi perintahnya nggak sama kayak tadi ya. Kalau itu kan geser satu angka ke kanan, geser angka 1 ke kiri. Ternyata bisa lebih efektif. Karena yang kita lihat ini kotak kosongnya. Posisi kotak kosongnya yang kita lihat. Kalau tadi kan yang kita lihat itu angka-angkanya. Yang sekarang kita lihat adalah posisi kotak kosongnya di mana itu bisa diisi oleh angka lagi. Misalkan yang di sini bisa digeser kan angka 7, berarti ini 7 geser angka 7 ke kotak kosong atau 5 geser angka 5 ke kotak yang kosong. Apakah ini bisa lebih efektifkan lagi atau efisienkan lagi? Ternyata masih bisa. Yang kita lihat tidak lagi pergeseran angka-angka kotak yang ada angka ini ke kotak kosong, tapi yang kita lihat kotak kosongnya. Kita bisa lihat panahnya ya. Ini panahnya ini tadi yang pertama operator yang jenis 1 itu ada panah kanan ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, kalau ini panahnya mengarah ke kotak kosong. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kotak kosongnya, yang digerakkan kotak kosongnya. Kalau mungkin ya jadi digerakkan yang kotak yang ada angkanya, sekarang yang digerakkan kotak kosong. Nah, ternyata kotak kosong itu bisa digerakkan kanan, kiri, atas, bawah, ya kan? Nah, karena kotak kosong itu cuma 1, berarti ya seperti ini jadinya. Ya. Ada berapa operator? Karena ini cuma 1, berarti cuma ada 4. Karena apa? Yaitu 1, geser kotak kosong ke atas, geser kotak kosong ke bawah, geser kotak kosong ke kiri, geser kotak kosong ke kanan. Ada 4. Berarti lebih singkat lagi dari yang tadi. Nah, yang ini 8, yang ini cuma 4. Ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini mungkin yang ini saya cukupkan dulu. Nah, nanti teman-teman silakan latihan. Latihannya apa? Di sini langsung saya scroll dulu ya. Kalau catur nanti catur itu banyak. Akan mungkin ada ratusan operator ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat game seperti ini ya. Game tentang petani yang akan memindahkan sayur, serigala, dan kambing. Ya. Jadi gimana cara petani ini memindahkan sayur, serigala, dan kambing ke daratan yang di sebelahnya ini, ya, supaya semuanya baik-baik saja, maksudnya semuanya utuh, ya. Jadi ini salah satu game dulu yang kalau nggak salah yang membuat itu namanya perusahaan namanya Plastelina ya. Ada 13 game, nanti teman-teman bisa download, saya share juga linknya. Nah, ini kan gimana caranya supaya ini bisa pindah ke sini dengan selamat semua.
Artinya selamat itu utuh. Sayurnya nggak hilang, kambingnya juga nggak hilang, ya. Ya terserah cara pindahnya bagaimana, ya. Jadi initial state-nya kan ini nih, initial state nih. Nanti goal state-nya ya sama seperti ini, hanya pindah daratan saja dari kanan ini ke kiri. Ya. Nanti operatornya silakan tugas teman-teman untuk membuat operatornya dan sekaligus langkah-langkah. Ya nanti bisa ditulis di kolom komentar atau di e-learning ya. Silahkan. Nah, mungkin yang penjelasan saya cukupkan sekian dulu. Kita langsung ke link web di mana game ini bisa di-download ya. Oke ya, ini bisa dilihat webnya ya. Saya nyari-nyari juga, tapi karena ini itu sudah game jadul banget ya. Ini mungkin awal 2000-an ya, sudah ada. Saya kuliah itu sudah ada ya. Ini malah di sini yang mau bikin buat webnya ini dia masih SMK itu ya. Ini ada 13 game logika mengasah otak produksi Plastelina ya. Jadi game ini dibuat apa namanya, menggunakan Macromedia Flash ya. Dulu namanya Macromedia Flash. Ya, Macromedia Flash itu salah satu software yang digunakan untuk membuat game 2 dimensi ya. Kalau sekarang mungkin terakhir saya lihat perjalanan dari software ini itu dibeli oleh Adobe ya, namanya ganti Adobe Flash Player. Nah, mungkin komputer kita ada beberapa juga yang tidak support ya. Jadi ketika nanti download game ini itu tidak bisa dijalankan di komputer kita. Tapi jangan khawatir, nanti saya juga share, saya beritahukan caranya supaya tetap bisa dimainkan. Oke ya. Nah ini kita lihat dulu deskripsinya. Jadi ini dulu untuk belajar algoritma juga ya. Kemudian ini ada yang tadi itu ya, Worship and Garbage ya, ini yang game tadi itu. Ini yang game pertama. Ya, ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Goal state-nya apa nanti ya, atau tujuannya mau bagaimana ya, supaya bagaimana kita bisa memindahkan dari sini ke sini ya, dari kanan. Ini yang kedua juga sama, ini hampir sama dengan yang nomor 1. Cannibal and Missionaries ini gimana caranya supaya dapat memindahkan misionaris ini ya, atau pendeta ini ke sini dari kanan ke kiri ya. Di sini itu ada dianggapnya ini setan lah apa ya ini ya. Kanibal ya, orang kanibal supaya selamat juga tiga-tiganya ini. Enam-enamnya ke sini juga. Tanpa ada yang hilang atau mungkin di sini dimakan ya, dimakan salah satunya. Ini juga sama memindahkan dari kanan ke kiri. Kalau nggak salah supaya ini kayu ini nggak patah. Dan berikutnya ada banyak lagi. Ini ada 13 ya. Ada Family Crisis, The Lonely Night, Elevators Logic, Bugs and Science, Frogs Logic, Queen's Logic, Night Logic, Scales Logic, Golo Steiner, Golo in the Cave, Magic. Nah sebenarnya ada yang ke-14 dan yang ke-15 dikatakan di sini ya, cuman ini belum ketemu link downloadnya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencarikan ya, kayaknya ini game menantang semua ya. Nah, ini bisa di-download teman-teman. Nanti kalau di-download silahkan diekstrak. Filenya bentuknya .swf kalau nggak salah ya. Filenya bentuknya itu .swf. Ya, karena SWF ya bisanya dibuka itu kalau komputernya support SWF juga ya. Nah, kalau nggak support seperti laptop saya atau komputer saya ini ketika dijalankan malah dia minta di save lagi gitu ya. Nah, ada salah satu link yang bisa membuka ya game itu. Nah, kita coba di sini linknya ini ya, flashplayer.fullstack.net. Nah, gimana caranya? Di sini ada pilih file. Nah, pilih file ini, jadi file yang saya cek tadi coba dipilih. Saya coba milih yang tadi itu ya, Worship and Garbage yang itu di kasus terakhir itu. Kita buka, open. Nanti akan, nah ini ya, kelihatan ya, jadi akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal kita play saja. Nah,
Kalau sudah play, silahkan teman-teman nanti coba pindahkan ketiga benda ini ya, dari kanan sini ke kiri oleh si petani ini supaya tiga-tiganya ini utuh. Artinya tidak hilang, tidak dimakan atau tidak apa, intinya harus utuh. Itu aja. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, semoga bisa dan tentunya bisa memahami ya bagaimana ruang keadaan itu nanti menjadi basic dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terima kasih, salam sejahtera, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.